Ketemu kalau itu. Bisa pulih Bisa. biaya kandang. Masalahnya kalau kambing kadang-kadang kita kan harus lihat sikon, kondisi. Oh, gimana? Seumpamanya rata-rata kambing jantan mahal kan hari-hari. Pemirsa semuanya, kali ini saya datang di kandangnya Pak Samingun ini. Ini termasuk Pak Bayan di desa apa ini Pak? Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah ya. Pak Samingun, ini kandang kenapa kosong? Kok tinggal satu itu? Yang jelas masalah modal lah. Hah? Modal. Modal madil gitu. Iya, modalnya habis, nggak dapat ngisi lagi. Nggak dapat ngisi lagi. Iya. Dulu modal sendiri atau pinjaman? Dulu modal sendiri pernah, pinjaman dua-duanya pernah deh. Iya, nah, pernah. Menurut Pak Samingun, pinjaman dengan modal sendiri enak mana? Ya enak sendiri. Kenapa sekarang berhenti? Ya berarti masalahnya modalnya kan kita punya anak sekolah di tingkatan STLA loh. Tadi SLTA. Kan, iya. Terus? Di SMK tadi kan bahasa modalnya itu habis buat biaya sekolah anak. Sekarang anaknya udah lulus? Udah, baru tahun ini. Tahun ini lulus? Tahun ini lulus. Semuanya dari kambing atau gimana ceritanya kok bisa dari habis kambing? Ya sebagian ya ada dari hasil karet. Tapi tadinya kambing. Tapi begitu modalnya habis dijual buat biaya akhirnya nggak bisa ngumpulin lagi. Emang berhenti. Setiap butuh sekolah jual, butuh karet nggak bisa mampu untuk menutupi kebutuhan anak sekolah? Ya masa kebutuhannya kan banyak, bukan hanya untuk anak sekolah. ini sekolah, sudah di pondok. Ini di pondok juga? Iya. Pondok mana? Poncowarno. Oh, ini laku udah terjual belum? Udah ini. Ini udah ada 3 juta. Ada ya. Juta. Oh, apa Pak selain kendala modal yang dihadapi oleh Pak Samingun? Kalau sekarang kalau memelihara banyak, kendalanya waktu penjualan. Kenapa penjualannya? Kalau dulu itu kalau banyak itu nggak bisa cash. Nggak bisa cash? Ya rata-rata dibawa dulu. Berapa hari? Ya nggak pasti ya. Kalau dulu ada yang sampai setengah bulan. Kadang-kadang udah janjian setengah bulan. Molor gitu loh. Kenapa harus dipasrahkan kayak gitu? Nggak ada orang yang bisa membayar cash? Kalau banyak rata-rata nggak bisa. Nggak bisa. Ini dulu sampai berapa ekor? 30 ekor? Kan semua ini dulu kan. Ini kanan kiri dulu? Dulu kanan kiri nih. Oh, ini dibongkar sekarang? Dibongkar. Oh, ini terakhir cuman ngisi berapa kalau udah dibongkar? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ini kanan kiri tadinya? Iya. Ini tadinya memang bekas kandang kambing apa langsung dulu? Dulu sapi. Pernah kerjasama sama PT GGSC. Penggemukan. Itu berjalan 4 tahun. 4 tahun. Habis terus itu kan programnya berhenti. Nah, habis itu baru beralih ke kambing. Ya sekitar 4 tahun 5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun beralih ke kambing. Kalau awal-awal ya berhasil, tapi semenjak banyak orang yang ngebok, nah akhirnya masalah bibit mahal, pakannya mahal, hasilnya nipis, modal dari bank kan. Kalau dulu ada. Jadi Pak Samingun sebenarnya berhenti sebab karena modalnya sedikit, atau sebenarnya takut di penjualan? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Di penjualan juga, sama di makanya hasilnya udah nggak kayak dulu dulu. Sekarang. Biaya pakan. Dulu berapa hasilnya, sekarang berapa? Kalau dulu awal memelihara itu kalau 1 ekor. Umpama modal dulu paling kenceng bibitan 600. Itu 3,5 bulan, lambat 4 bulan itu bisa 1.100.000, min-minnya 1 juta. Min-minnya 1 juta ekor selama 3,5 bulan sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ya. Dijual. Ya. Modal 800. 600. Taruhlah pakan 200 per ekor. Kan masih ketemu lah. Kalau sekarang nggak ketemunya di mana? Kalau sekarang bener santratnya mahal bener sekarang. Mahal ya. Onggok juga udah mahal. Dulu onggok berapa? Kalau dulu per ton cuma 150.
200, belum nyampe 170, 80. Sekarang udah 400 lebih kayaknya. Sekarang 400 lebih per kintal. Per ton. Per ton. Jadi kalau pengebokan terus ketemu berapa sekarang kalau tipis? Paling bersih 100 paling gede. 100 kadang-kadang nggak nyampe. Per 4 bulan? Ekor. Iya. Selama 4 bulan 4 hanya bulan, 100? Iya, hanya 100. Kadang ada orang cerita per bulan 100. Iya. Bener atau ini yang bener yang mana? Kalau Ya, menurut Pak Samingun? iya kalau sekarang paling ya 100 itu. 100? Iya. 100 selama 4 bulan? Selama 4 bulan. Bukan 1 bulan dapat 100 bukan? Bukan. Oh. Kalau dulu iyalah. Awal Belum ramai bener orang ngebok. Makanya sekarang kan kandang-kandang banyak yang kosong. Sini semuanya kosong. Rata-rata kosong, tinggal paling berapa persennya lah. Sekarang? Iya. Dulu sini semua ya? Ada yang 40, 50, ada yang 70. Sekarang berhenti. Paling tinggal ada yang 10. Paling rata-rata yang ngebok sekarang yang dia profesinya juga penjual kambing rata-rata sekarang. Kalau pengebok peternak di sini habis. Ada juga udah nggak banyak, paling 10 ekor. Rata-rata ditakutkan di penjualan atau di pakan ini sebenarnya persoalan paling utama. Paling utama ya dipakan. Pakan. Ya kalau penjualan termasuk masih lah, umpamanya setengah bulan itu ya masih. Masih ada Nggak tempo. Ada, belum ada yang berani cash. Belum ada. Kecuali kalau paling 5 ekor, 4 ekor. Cash, tapi kalau satu kandang diborongkan itu rata-rata dia juga dimuat dulu. Kenapa nggak dijual dikit-dikit kayak gitu biar duitnya cash? Ya kadang-kadang kan kita kebutuhannya, apalagi kalau sistem pinjam. Harus nutup. Kan harus bulan sekian, harus nutup kan otomatis harus dikejual. Kalau kemudian pembayarannya molor, penutupannya gimana kalau Anda? Ya, gimana caranya? Kadang-kadang nyamper dulu. Bapak dulu alami kayak gitu? Iya, biarpun nggak cash tapi minimal kan udah 60% atau 70%. Nah kita kan minjem ke teman. Baru kemarin seminggu kan udah ada tutup. Tapi Bapak selama beternak sebenarnya walaupun tempo, walaupun ada jangka waktu sampai 1 bulan bahkan lebih, itu terbayar semua? Terbayar. Nggak ada persoalan sebenarnya ya? Masalahnya kan kayak gini, otomatis sekarang umpamanya kita punya banyak. Nah yang kan umpamanya ada penjual sini yang beli. Nah kita kan taunya itu yang bawa, tanggung jawab orang sini itu loh. Penjual orang sini. Masalah dia di sana mogok kita nggak tahu, yang penting taunya dia. Rata-rata kayak gitu dulu. Rata-rata kayak gitu ya. Kalau nggak ada penanggungnya nggak mau. Nggak mau. Takut juga ya. Takut. Ngeri ya. Iya, namanya kadang bakul dari Palembang dari mana kan kita nggak tahu. Kalau emang yang bawa dia, kita taunya kalau dia mau tanggung jawab, ya silakan bawa. Kalau enggak jangan. Gitu. Tapi tidak ada yang dirugikan selama ini teman-teman di sini peternak. Enggak ada. Rata-rata mengeluhkan di harga bibit, berarti bibit, ya, bibit sama pakan, gitu ya, itu rata-rata. Yang sudah tidak sesuai. Terus kemudian karena pinjem bank, jadinya kalau dijual selama ini terjadinya diulur-ulur waktu, akhirnya ini kecewa bukan? Akhirnya. Ya kalau masalah itu nggak seberapa kecewa sih. Rata-rata kan sebelum semuanya kurang setengah bulan apa 20 hari kan kita udah jual. Udah jual ya. Makanya bikin pahitnya di bawah paling 10 hari, 15 hari kan sampai 15 hari kan udah. Berarti tidak ada kecewaan. Nggak ada kecewaan masa di itu. Pembayaran ya. Nggak ada. Walaupun ada tempo ya. Iya emang rata-rata tempo sih. Dulu kalau makannya apa aja Pak Bayan? Kalau dulu kita pakai onggok, terus konsentrat, terus cara minumnya pakai tetes. Dulu kita pakai tetes debu. Itu buat fermentasi itu loh. Onggok sama itu kan diaduk dikasih tetes. Terus kadang minumnya dikasih E4 biar nggak bau lah yang jelas. Kotorannya nggak bau kalau pakai E4 itu. Bisa diminum. Iya, umpamanya 1 ember gitu itu paling dikasih 1 tutup apa itu nggak apa-apa. Justru kotorannya nggak bau, air kencingnya pun nggak bau. Bapak berani minum juga? Kalau enggak saya nggak pernah, tapi kan udah teori di kambing nggak masalah. Kambing dikasih minum nggak masalah. Yang penting nggak terlalu sering, terus 10 hari sekali. Di air itu dikasih sedikit. Itu nggak apa-apa. Daun singkong dulu pakai? Pakai. Nyari atau beli? Nyari. Kalau semuanya sekarang ini ya. Iya.
pakai daun singkong beli, terus onggoknya beli, ya. Terus 2 macam itu aja lah digemukkan dengan bibit yang sekarang cenderung berbeda dengan tahun yang lalu kan. Ini masih ketemu nggak Pak? Serba beli. Ya, ya sing jelas kalau nggak ada konsentrat itu perkembangannya lambat. Lambat ya? Lambat. Dulu cepet banget. Cepet. Oh. Kalau dulu pasti pakai sentrat cepet, 3 bulan aja udah kelihatan. Kalau sekarang kalau cuma pakai onggok daun simpan daun singkong itu, paling kita taruhlah pakai tetes. Kalau udah kadang kita kan bisa mengusahakan masalah premik itu loh, itu bisa. Kalau dulu kan kita punya teman yang bisa beli jualan itu premik. Sekarang nggak ada. Nggak ada, entah udah lama nggak hubungan masalahnya kan? Nggak ada hubungan. Bapak berapa kali di perjalanan di penggemukan? Kalau di kambing 5 panenan lah. 5 kali panenan selama 2 tahun? Ya. Oh, nggak sayang Pak berhenti? Ya sayang sih. Tapi kembali lagi modal ya? Modal. Kalau hasil dari semua serba beli sekarang masih ketemu nipis atau besar? Nipis. Nipis? Nipis. Jauh dengan kemarin? Jauh. Kapan apa Bapak nggak beralih ke breeding betina-betina indukan? Kalau penggemukan sudah tidak bisa dirasakan menguntungkan, menjanjikan, kenapa nggak beralih ke yang betina? Belum pernah sih. Belum pernah? Belum pernah. Bapak fokus di penggemukan ya? Iya. Malah sekarang kan rata-rata yang penjual itu kan masuknya di situ. Oh. Nah, apa namanya, di sini nggak ada yang beralih ke breeding, nggak ada? Nggak ada. Semua mengemukan? Mengemukan. Paling sekarang masih, tapi kan paling 4, 5 nggak pakai itu loh, cuma biasa pakai rumput, nggak ada pakai buat sambian itu aja. Aduh, ini luar biasa. Tahu Bapak sekarang kambing harganya bagus? Tahu. Hah? Tahu. Dulu harga murah, belinya murah, jual bisa mahal. Ya. Sekarang jual beli bibitan tinggi, jualnya sebenarnya tinggi, tapi selisihnya sedikit ya? Sedikit ya. Oh, jadi keuntungan dulu malah enak ya? Enak kalau dulu. Makanya dulu ada 1 orang dulu udah bikin 2 panenan, 3 panenan kan langsung semua banyak yang bikin. Ya. Dan keuntungan cepat pulih. Cepat pulih. Biaya kandang cepat. Kalau sekarang ternak 30 ekor buat kandang habis 15 juta, kira-kira cepat ketemu nggak itu? Dalam 1 tahun ketemu nggak? Belum kayaknya. Belum mulih? Belum, kalau 15 juta. Belum ya? Belum. Malah operasional kan banyak itu. Kalau 60 ekor sekarang walaupun tipis tapi jumlahnya 60 ekor, untuk membuat kandang itu habis 25 juta setahun ketemu nggak? Ketemu kayaknya sih. Ketemu kalau itu. Bisa pulih biaya kandang. Masalahnya kalau kambing kadang-kadang kita kan harus lihat sikon, kondisi. Gimana? Seumpamanya rata-rata kambing jantan mahal kan, hari-hari Idul Fitri, itu kan kita ngisi, nanti panennya Idul Adha, Idul Fitri itu loh. Oh, jadi di luar itu pasti harus tahu sikon kalau semuanya. Kalau kepengen dapatnya banyak, contoh kalau bulan ini kan Idul Fitri, nah kita kalau punya modal belinya 3 bulan sebelumnya udah yang gede-gede, udah dijual sekarang, kan dapat kejutan. Ya. Kalau buat hadiah biasa kan paling masuknya di daging sih. Maksudnya di kiloan ya? Di kiloan. Makanya harus tahu kondisi lah, tahu sikon bulan-bulan ini harga kambing mahal. Kita sebelumnya kan udah prediksi beli sekian, nanti habis lebaran besar ini kan, lebaran haji kan mahal. Itu belinya kita bibitannya gede. Oh, gede ya? Nggak boleh tanggung ya? Nggak boleh tanggung, belum masuk korbanan masalahnya. Itu rata-rata yang banyak yang modal sendiri kan bisa kayak gitu. Tapi kalau kita pinjem, kan namanya pinjem kan, pencairan nggak mesti. Nah itu. Bahkan enaknya kalau punya modal sendiri kan kayak gitu. Enak modal sendiri ya sebenarnya ya. Nah, kalau di luar hari raya Idul Adha gimana jualan kambing? Untuk menurut Pak Bayan sendiri situasi sekarang? Iya, kalau selain itu kita carinya wedus-wedus yang biasa, kambing-kambing yang biasa, kambing kacang itu loh.
itu kan khusus daging, modalnya juga kecil. Nanti kan kalau banyak itu kan sistemnya kan timbang. Oh, jadi kalau di Idul Adha cari yang bibitan besar, buat yang korbanan, masuk korbanan yang dia posturnya tinggi. Iya. Tapi setelah Idul Adha carinya jangan yang kayak gitu. Iya. Cari yang dagingan aja. Iya, cari yang dagingan. Kacangan. Iya. Oh, yang dia posturnya pendek tapi daging bobotnya bisa-bisa banyak. Kan rata-rata kan ngitungnya di kilo. Pembeli juga kan cara apa? Itunya kan di kilo. Di kilo ya? Senajan dia agak di kilo kan dia udah paham sih. Di sini sekian kilo, harga segini kayak gitu. Kalau Pak Bayan dulu cari bibitnya di pasar atau pesen juga sebenarnya? Ya pesan. Pesen ya? Pesen juga. Nggak pernah ke pasar? Jarang. Jarang. Ngapa nggak pernah main ke pasar? Ya kadang-kadang. Ya paling kalau mau ngisi ke pasar. Lihat situasi. Udah tahu kan dari segini baru pesan di pedagang yang jenis ini. Gitu. Kalau nyampe sini masuk dibeli, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, Pak Bayan, kalau untuk teman-teman yang masih berjalan di peternakan enaknya gimana ini? Untuk di penggemukan yang masih bertahan, nasihatnya ya kalau yang punya modal harus bisa tahu waktu penjualan kita itu harga gimana itu loh. Itu ya. Kalau siasat pakan karena pakan serba mahal gimana? Ya paling sekarang emang rata-rata kalau buat pakannya itu fermentasinya sekarang kan rata-rata cuma pakai daun singkong, onggok, terus kalau sekarang ada kumpul sawit, gabel itu kalau dari pabrik itu loh, jenjet jagung. Terus itu pakainya yang bungkil sawit rata-rata sekarang. Terus pakai tetes. Itu udah lumayan lah. Lumayan cepet. Nah kalau menurut Bapak komposisinya untuk 10 penggemukan ya, jantan ya, itu bagusnya adukannya, racikannya gimana Pak? Kalau seumpamanya daun singkongnya berapa, itunya berapa? Ya gitu? Kalau daun singkong umpamanya taruhlah kita anunya per kandi aja ya, umpamanya udah digiling itu loh. Daun singkong umpamanya 10 kandi, 5 kandi, terus onggok itu 5 kandi, terus apanya bungkilnya paling 1 kandi. Terus jenjetnya? Terus jenjetnya 2 kandi. Tetesnya? Kalau tetes bisa 3 liter itu. 2 liter lah. 2 liter ya. Tapi kalau di sini rata-rata pengaduannya setelah mau dikasih makan ya? Enggak. Yang bagus enggak. Gimana? Kita langsung aduk, baru dikasih di plastik itu loh, difermentasi. Oh, semua bahan dicampur jadi itu mampu bertahan berapa hari? Kalau kualitasnya itu, kalau emang plastiknya nggak bocor, itu bahkan 2 bulan nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kok sekarang banyak yang dipisah-pisah Pak? Nggak dicampur aduk dari satu, terus masukkan ke plastik. Sekarang kan daun singkong sendiri, jenjet sendiri. Itu gimana? Lebih aman mana? Lebih bagus mana menurut Bapak? Ya kalau buat jangka panjang ya aman yang dipisah-pisah. Tapi memang kita paling bikinnya paling buat setengah bulan, 10 hari bagus yang langsung. Bagus yang langsung ya? Bagus yang dicampur gitu ya? Oh gitu. Oke Pak Bayan, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pengalamannya Pak Bayan, nasihat dan inspirasinya. Mudah-mudahan ini peternak yang menyimak nanti bisa menyaring lebih baik kan ya, agar dia juga berhati-hati, harus bisa memanajemen uang kan. Terus kalau bisa ya macam-macam lah ya. Terima kasih Pak Bayan ya. Nanti harapkan nanti kedepannya semangat lagi nih ternak kambingnya. Ya. Terima kasih Pak Bayan. Ya.